S1 kan itu. Kemarin saja ketika saya kejar, mana ini alat bukti utamanya itu. Oh nanti Pak. Loh kok nanti tunjukin aja sekarang, biar bisa kita lihat itu aja nggak tertunjukkan. Ya ketika padahal kan itu aja, nggak sampai 700-an sampai ada milik skripsi milik teman-temannya katanya disita juga, kemudian ijazah yang lain disita. Buat apa? Nggak penting. Yang penting itu ijazahnya dia, bener apa enggak nanti itu aja. Jadi saya tetap senyum Mbak. Jadi ya ini aja lah, gimmick aja nanti yang akan dilakukan, dan kemudian kalau nanti. Kembali di Gestur, dan pemirsa, kita akan menyimak dulu keterangan dari Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo terkait dirinya akan membawa ijazah asli di pengadilan. Berikut ini. Ya, kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan, karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Kita ikuti. Nanti Pak Jokowi rencana akan hadir langsung di persidangan? Iya, akan hadir. Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan? Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Siap. Masih di Polda ya Pak itu ya, ijazah? Iya, masih di Polda. Oke, langsung saja kita meminta tanggapan dari kuasa hukumnya, Mas Rifai. Gimana nih tanggapannya? Pak Jokowi akan siap hadir, dan tadi tambahan pernyataannya adalah membawa ijazah asli ke pengadilan. Ya, memang sesuai pembicaraan kami sebulan yang lalu ya. Setelah kami mendapat informasi P21, memang apa yang disampaikan dalam pertemuan persis seperti ini. Dan memang kami juga mengkonfirmasi itu, termasuk juga beberapa hal yang perlu dipersiapkan Pak Jokowi, karena bagaimanapun juga Pak Jokowi harus menerangkan peristiwa 40 tahun yang lalu. Tentunya 40 tahun yang lalu nggak sedikit ya, karena kita 10 tahun yang lalu aja lupa. Jadi kami juga minta agar beliau bisa merimain kembali ya, terutama kalau bicara tahun, tanggal, karena bisa aja keselip seperti yang tadi disampaikan Pak Roy. Dan ini kan di bawah persidangan, karena akan semua direkam. Jadi kalau bisa yang hal-hal yang bisa terjadi slip of tongue itu dihindari. Beliau juga akan mempersiapkan. Nah terus, karena bicara 40 tahun yang lalu Mbak, Mbak aja waktu SD tahun berapa, kelas 3, pasti nggak bisa jawab sekarang, itu harus dihitung dulu gitu ya. Nah, dan saya sih pastikan dari pembicaraan itu, termasuk yang disampaikan terakhir, beliau akan hadir, dan memang beliau akan membawa 2 ijazah SD dan SMP, sedangkan ijazah SMA dan S1 kan sudah di tangan jaksa, tapi pada saat sidang pasti itu akan dihadirkan. Dan mungkin dengan izin hakim, beliau akan meminta kesempatan untuk menunjukkan keempat ijazah yang dimilikinya sejak SD sampai SMA, untuk bisa selain ditujukan pada persidangan juga ditujukan kepada publik, karena kan juga ada beberapa publik yang selama ini mempertanyakan. Beliau memang inginnya menggunakan di forum itu, kenapa? Itu forum yang terhormat ya. Kalau hanya sekedar ayo tunjukin, kalau beliau mengikuti kan pesannya kayak anak kecil disuruh-suruh, ayo dong gitu ya. Ini mungkin forum ini akan lebih bisa menjadi jalan tengah untuk menjawab juga beberapa masyarakat yang masih meragukan. Sekalipun buat kami yakin juga nggak selesai gitu. Contohnya Mas Gibran juga dari beberapa tahun yang lalu sudah nunjukin ijazahnya, tetap ramai juga kan gitu ya. Tapi paling tidak beliau akan melakukan apakah menunjukkan itu ya. Di sisi lain beliau juga akan hadir untuk menerangkan semua peristiwa yang dialaminya ya. Apalagi lagi-lagi buat Pak Jokowi itu, saya pernah dengar langsung ya. Buat beliau tuh sekolah SD sampai S1 itu di masa beliau saat itu, dengan mohon maaf keadaan ekonomi yang agak sulit, itu juga bukan sekadar pencapaian dirinya, tapi juga pencapaian kedua orang tuanya yang membesarkan dia. Jadi buat dia ini juga sesuatu yang harus dia perjuangkan ya, bahwa ini kebenaran yang beliau yakini, dan saya pikir beliau akan hadir dan akan menerangkan itu semua. Sama-sama memperjuangkan ya, Mas Roy. Gimana kalau dari pihak Anda? Siap hadir, siap menunjukkan loh bahkan ijazah aslinya. Kalau tadi direkam gestur saya, kayak nggak kenal aja orang yang biasanya sen kiri belok kanan. Gitu. Nah tunggu aja deh, nanti apa yang terjadi. Dia biasanya sen kiri belok kanan, sudah, tapi belum tapi sudah. Kayak gitu aja udah. Menyebutkan aja akan membawa aja udah salah. Kan yang dua tadi benar Pak Rifai ini. Katanya yang SMA sama ijazah itu S1 kan itu. Kemarin saja ketika saya kejar, mana ini alat bukti utamanya itu. Oh nanti Pak. Loh kok nanti tunjukin aja sekarang, biar bisa kita lihat itu aja nggak tertunjukkan. Ya ketika padahal kan itu aja. Nggak sampai 700-an sampai ada milik skripsi milik teman-temannya katanya disita juga, kemudian ijazah yang lain disita. Buat apa? Nggak penting. Yang penting itu ijazahnya dia, bener apa enggak, nanti itu aja. Jadi saya tetap senyum Mbak.
Jadi ya ini aja lah, gimmick aja nanti yang akan dilakukan, dan kemudian kalau nanti benar-benar kita buktikan, sama seperti yang statement sudah disampaikan oleh Dr. Tifa, orang itu tidak bisa hanya menerangkan dengan menggunakan frontal cortexnya, tapi harus dengan menggunakan hipokampus, pikiran dia. Menjelaskan tentang bagaimana perkuliahan di UGM aja salah kaprah. Ya, katanya nunggu kuliah itu di gedung pusat. Nunggu kuliah di gedung pusat dengan Fakultas Kehutanan itu jaraknya jauh banget. Kayak dari Patung Pancoran ke perempatan Kuningan gitu loh. Gimana bisa nunggu kuliah di satu tempat yang jauh di situ. Jadi dari situ aja frame of reference beliau aja udah salah, apalagi flight of experience-nya. Itu nanti akan ketahuan deh. Gitu, benar-benar atau tidak, dan nanti jangan terlalu banyak Pak Rifai, dia bilang lupa. Gak bisa jelasin usia anaknya saja salah waktu memperkenalkan. Usia berapa? 27 kan? Gitu. 25. Loh, Nah, nanti yang kan bener kita mana gitu loh. Dari gitu aja salah. Iya, publik Apalagi sudah kayak menantikan gitu. nih, karena beliau mengatakan publik tunggu siap ya. hadir. Gitu, jangan bilang itu tadi talk the talk itu tadi ya, itu Coba petok-petok. Mas Rifai, silakan ditanggapi, kan tadi sudah mengatakan bahwa memang Pak Jokowi memang benar-benar siap gitu ya. Ya kalau ini kembali lagi waktu yang akan menjawab ya. Kalau saya kan kembali lagi, kalau saya tidak melihat ada keraguan beliau tidak datang. Ya. Bahkan dalam delik aduannya ada konsekuensinya kalau nggak datang. Ya. Betul. Lain kalau delik umum ya. Tapi kalau delik aduan ini memang ada surat dari Mahkamah Agungnya. Ya. Beliau harus di BAP dan hadir gitu, Iya. untuk menjelaskan. Jangan hanya pakai Zoom ya, nggak boleh pakai Zoom. Nah, kalau itu saya kembali ke ini kalau pakai Zoom berarti kalau parah. Zoom sebenarnya secara persidangan masih dimungkinkan, tapi kalau saya lihat enggak lah, harusnya beliau hadir. Agar juga tidak menyisakan ruang spekulasi masyarakat. Betul, biar begitu bisa ya. menjawab. Ini kan forum yang baik gitu ya, forum yang baik. Kalau pakai Zoom juga menjadi sulit satu. Gimana caranya nunjukin ijazah, ijazah kan gitu. Tapi kan kembali lagi kalau masalahnya kan mungkin melihat dari sudut yang berseberangan. Kita hargai lah, kita hargai itu ya. Sama, Apa namanya? Inilah menariknya gitu ya. Dan harus ada warna seperti itu. Apalagi kalau di persidangan kami udah terbiasa lah ya. Pro kontra tesis antitesis itu harus hidup gitu ya. Agar kenapa hakim bisa mengambil keputusan yang terbaik, yang betul-betul sudah mendengar semua pihak, mengambil keputusan yang terbaik. Tapi kalau soal fakta menurut saya hakim kan harus pilihannya adalah terbukti tidak terbukti, asli tidak asli. Baru kalau soal pemidanaan itu bicara hati nurani dan segala macam, dan Pak Jokowi ada kepentingan. Jadi buat saya ya kita sama-sama ke sidang, kita tunggu mudah-mudahan bulan depan sudah bisa berjalan mudah-mudahan. Ini kan sudah minggu akhir, saya pikir minggu ini udah dilimpahkan ke berkas ke pengadilan. Hakim besok 1-2 minggu lah. Nanti ada panggilan dan kita semua bisa menyaksikan. Termasuk teman-teman media saya pikir juga dikasih ruang. Ya. Apalagi di sidang keterangan Pak Jokowi ya, karena itu mungkin momentum yang paling ditunggu-tunggu. Kalau nggak salah ya, mohon maaf nih kalau nggak salah saya sedang menghitung-hitung. Mungkin ini pertama kalinya seorang mantan presiden ada di kursi pengadilan. Proses pengadilan. Waktu dulu kursi Pak Harto itu kalau nggak salah nggak sempat hadir. karena sakit kan. Gitu. Ya. Termasuk yang kedua Pak Habibie, saya kebetulan pengacaranya Peradilan Meran waktu kasus Puloget sama Pak Trimulyo sama Pak Frans Winarta. Pak Habibie juga nggak sempat duduk, beliau akhirnya pakai Zoom di Jerman. Yang sebenarnya kami inginkan beliau ada di PN Jakarta Selatan untuk menerangkan fakta perkaranya Pak Radin Ramlan waktu itu, tapi beliau tetap pakai Zoom. Itu tahun berapa tuh ya? 2000 awal tuh ya. Bahkan pertama kali persidangan menggunakan video conference ya. Nah ini mungkin pertama kali juga. Jadi akan membuka sejarah baru. Ya, dan buat saya menarik ya, artinya saya sih happy aja bahwa ya hukum adalah panglima siapapun dia. Ya pada saat dia ingin mendapatkan keadilan, ingin hukum memberikan satu kepastian, maka menggunakan seluruh sarana hukum dan persyaratan hukum yang ada termasuk hadir ke sidang. Ya mudah-mudahan suatu momentum yang menarik. Oke. Ya, enak kan kalau kuasa hukum yang asli itu kayak gini Pak Naila. Yang sebenarnya pengen Anda dapatkan dari persidangan nanti apa coba? Bukan termul yang asal gitu. Parah tuh. Oke, balik lagi ke persidangan yang benar-benar ingin Anda dapatkan secara terang benderang di persidangan ini akan apa? bisa melihat faktanya. Benar gak yang diterangkan? Oh, jelas dari keterangannya meleset semua. Jadi tampilannya Mabes Polri aja semuanya sarjana muda. Gimana sarjana muda kok bisa lulus? Ya gitu. Dan SKS totalnya itu harusnya 160-an sekian atau di atas 140. Yang kita hitung kan yang tampil ini tampilan dari Mabes Polri itu hanya 122. Masih banyak yang kosong yang tidak mungkin itu akan selesai.
gitu. Nama hariannya saja juga nanti bisa disebut ya gitu ketika ketika pengumumannya. Banyak deh, saya nggak akan bocorin di sini, spill aja dikit, dari situ aja udah lucu. Gitu. Benar-benar lucu kemarin. Terus yang menarik sekali baru kemarin saya tahu ada legalisasi juga yang sama sekali baru dibuat tahun pertengahan 2025. Buat apa? Emang Jokowi ngelamar lagi tahun 2025? Buat apa ada legalisasi yang kemudian dikumpulkan lagi? Ya ini menarik ini. Ini saya bocorin dikit kemarin. Yang saya lihat itu sempat mau dimasukin. Entar. Apa itu? Saya langsung ketawa dengan Dr. Tifa. Gitu ya, lihat itu. Itu menarik. Oke, ada beberapa hal lagi nanti banyak, yang akan dibuka ya. Banyak. Ini baru bocoran-bocoran itu sedikitnya. akan menjadi quote and quote pertunjukan. Nah, Oke. Jangan dikira dia duduk kemudian bisa didampingi Pak Rifai, Pak Yakub. Enggak, dia duduk sendiri. Yang akan membelanya itu pengacara jaksa, ya pengacara negara. Kemudian akan melawan. Nah, dia juga harus menjawab pertanyaan loh ya dari kuasa hukum kami. Nggak boleh kemudian dia saya nggak mau jawab pertanyaan atau lupa nggak boleh. Nah kalau kata Mas Roy nantinya persidangan akan menjadi quote and quote pertunjukan. Iya. Nah kalau dari sisi kuasa hukum Jokowi pernah melihat persidangan ini sebagai momentum untuk memulihkan nama baik dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Betul, karena itu juga Pak Jokowi kan cukup serius ya terkait ini. Artinya waktu beliau membuat laporan juga kan itu kajiannya dalam lah ya, artinya ada plus minus juga tentunya. Tapi setelah dipertimbangkan cukup lama ya, kami juga kan mendiskusikan membuat LP tidak LP juga panjang kali lebar lah ya. Cuma kalau saya kan hanya memberikan masukan secara hukum. Di luar itu yang mengukur soal ahlinya. Tapi akhirnya menurut saya pada saat beliau juga menggunakan upaya hukum ini, saya lihat memang beliau serius ya. Ya itu salah satunya karena memang ini fakta yang dia alami ya. Ini juga menyangkut nama beliau dan keluarganya. Mungkin juga akhirnya beliau melakukan itu dan kita lihat dulu kan juga sempat diragukan teman-teman ini jangan-jangan hanya LP di tengah jalan berhenti gitu kan. Ternyata kan enggak, karena kalau saya sih memang melihat ini sampai ke ujung gitu karena beliau sendiri memang ingin ini terang menerang, lebih kurang itu. Dan nanti di sidang cukup menarik ini, apalagi saksi banyak yang belum, nanti ahli-ahli yang akan disampaikan juga oleh Mas Roy, nanti akan ramai lah, paling tidak banyak yang bisa dipetik, bukan hanya untuk mahasiswa hukum ya, untuk termasuk mahasiswa juga segala macam ilmu nih, ilmu digital, ilmu telematika, ilmu macam-macam, ilmu kesabaran, ilmu legowo ya, nantinya akan sama-sama kita terima ya. Ilmu psikologi ada di situ ilmu juga. Komunikasi. Gesturnya akan kita lihat semua di persidangan. Oke, closing statement dari masing-masing narasumber. Jika putusan nanti telah berkekuatan hukum tetap, kedua belah pihak akan sama-sama legowo menerima hasilnya? Iya, kalau saya sih dari awal harus mengatakan A itu adalah A, B itu adalah B. Dan perkataan kita harus sesuai dengan benar, dengan kenyataan. Dan dari tadi kita mengatakan orang tuh harus jangan berubah-ubah. Jangan kemudian sen kiri belok kanan. Saya juga mengatakan jangan juga mengatakan tok ya. Nah ini tok tuh kayak gini nih. Nah, bajunya Mas Roy kayaknya banyak banget ya bikin itu. Jadi jangan kebiasaan mengatakan ya tok not only tok. Ya benar katakan dan nanti akan kita buktikan. Kita tunggu di persidangan. Mas Rifai. Ya, buat saya tadi sudah saya singgung. Buat saya ini persidangan sangat menarik karena di sini kedua belah pihak diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk membuktikan lalu membuktikan ya, lalu menghadirkan seluruh alat bukti dengan keyakinannya masing-masing, dan ini tentunya akan tidak hanya diputuskan oleh hakim tapi juga dikonsumsi oleh seluruh masyarakat dan banyak pelajaran yang bisa dipetik ya. Dan pada akhirnya memang harus ada keputusan itu pun harus diterima, jadi mau tidak mau ya, suka tidak suka, ini adalah keputusan akhir. Ada istilah dalam hukum rex judicata. Jadi apapun bentuk keputusan, ya itulah keputusan dan yang harus kita hormati dan kita laksanakan. Ya. Dan terakhir saya agak sedikit sepakat dengan yang ada di kaosnya karena menarik. Apa tuh? Di akhir keputusan. Coba kasih lihat. Di akhir keputusan nanti ada 3 kata tok. Kenapa? Karena hakim akan mau melakukan tok. Jadi pasti ketiganya ada 3 tok. Jadi menarik juga gitu ya. Mari kita saksikan, kita dukung sidang ini kondusif. Terjadi perdebatan yang menarik, yang ilmiah, ya, yang berbobot. Menurut saya itu jauh lebih bagus dibanding persidangan hanya riuh-riuh seperti itu ya. Mudah-mudahan banyak kita petik di situ. Itu aja, Mbak. Mas Rifai,
Mas Roy, terima Makasih. kasih sudah Sama-sama, bergabung di semuanya. kesempatan gestur Makasih. kali ini. Iya, Pak. Dan publik ini menunggu ya untuk proses persidangan yang diperkirakan nanti akan tinggal hitungan waktu saja dan menjadi perhatian nasional dengan pernyataan dari mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang siap hadir dan membawa ijazah asli. Akankah pengadilan nantinya menjadi titik akhir polemik yang telah berlangsung lama ini? Kita akan tunggu bersama. Terima kasih Anda menyaksikan Gestur. Sampai jumpa lagi minggu depan. Saya Naila Husna. Sampai jumpa. Oke, makasih. Makasih Mas Roy, makasih Mas Sun. Rifai. Mas Roy, sun.